Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan tidak akan ada pelaksanaan pilkada dalam waktu dekat. Pihaknya memastikan akan mengikuti pilkada serentak 2024 mendatang. Herman Deru juga menegaskan kepastian ini juga untuk memberikan jawaban ke masyarakat khususnya partai politik yang terus melakukan lobby-lobby. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan jurnalis Tribun Sumsel. Ada Arif Rohekan yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Arif dengan laporan Anda. Ya, Dea, dapat kami laporkan sebenarnya di Sumatera Selatan ini ada 2 kabupaten yang saat ini belum ada kepala daerah definitif, Dea. Karena ada seperti di Ogan Komering Ulu dan di Kabupaten Muara Enim. Ini hampir sama kasusnya, Dea. Ini kalau di Ogan Komering Ulu ini semuanya kepala daerahnya baik bupati ataupun wakilnya semuanya meninggal. Sedangkan di Muara Enim tersandung kasus korupsi. Sehingga kedua daerah ini mengalami kekosongan kepala daerah definitif, Dea. Semenjak dari 2020-an kayak gitu deh, semenjak dilantik. Nah, sehingga gubernur memastikan untuk mengisi kekosongan itu dilakukan penunjukan PJ penjabat kayak gitu deh, dan adapun PLH. Sementara untuk sejumlah partai politik terus melakukan lobby-lobby bergeria untuk melakukan pelaksanaan pilkada. Dan gubernur sendiri memastikan tidak ada pelaksanaan pilkada di bawah 2024 dan hanya akan dilaksanakan pada tahun 2024 untuk pelaksanaan pilkada serentak ya. Nah, ini untuk menjawab semua kepastian apakah nanti ke depannya akan ada pelaksanaan pilkada atau tidak. Tetapi pernyataan gubernur ini mendapatkan respon sejumlah pengamat ya, termasuk oleh pengamat politik Sumsel Bagindo Togar. Ya, dia merasa mestinya harus ada pemilihan kayak gitu ya, karena sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, jika berhalangan tetap secara hukum mereka tidak ada lagi, dan sekarang mereka akan menjalankan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tadi, di mana dilaksanakan pemilihan melalui mekanisme DPR. Apalagi Bagindo tugas lainnya dari seorang PLH atau penjabat masalah administrasi dan birokrasi lainnya. Yang jelas selanjutnya, jika PLH yang punya wewenang adalah gubernur dan Mendagri. Nah, jika pertanyaan untuk apa pemilihan kepala daerah dilakukan tahun 2020 lalu, semua padahal partai semuanya all out melaksanakan pilkada walaupun calon tunggal kayak gitu deh. Seperti di OKU kemarin itu semua partai politik itu mendukung satu calon, yaitu Kuriana dan Johan Anwar yang melawan kotak kosong, sehingga ya semua merasa ini harus ada melahirkan pemerintahan definitif dengan dilakukan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Tapi di sini masih abai gubernur dan menyepelekan kondisi pemerintahan di daerah kayak gitu deh. Baik, terima kasih rekan Arif, dan Tribuners berikut ada keterangan dari pengamat politik Sumatera Selatan Bagindo, selengkapnya kami tampilkan. Terima kasih. Terkait dengan PLH-nya kembali yang dilakukan oleh Gubernur Sumsel terhadap Teddy yang baru nggak sampai 1 bulan menjadi kepala dinas di provinsi dan ditunjuk menjadi PLH lagi. Dan ini buat saya aneh dan keliru yang apa yang dilakukan oleh Gubernur. Kenapa? Karena masa jabatan untuk bupati pengganti dari paslon bupati kemarin, yaitu almarhum Kuriana dan Pak Johan Anwar, itu sudah dikatakan tidak ada lagi permasalahan hukum karena mereka sangat pelanggar tetap dan meninggal dunia. Maka dengan tempo yang lebih dari 25 bulan dan dalam ketentuan tidak boleh kurang dari 18 bulan, sepantasnya kemarin Pak Gubernur telah menunjukkan PLH yang juga begitu sangat lama masa jabatannya, itu 1 tahun, maka menunjuk kembali saudara Teddy untuk menjadi PLH. Dan ini sebenarnya menurut saya Pak Gubernur harus
ekstra hati-hati ketika ngambil keputusan yang sepantasnya dia tidak lakukan, karena ini sebenarnya menjadi ranah DPRD kalau menurut Undang-Undang 10 2016, kemudian PP nomor 12 tahun 2018, kemudian lagi Undang-Undang 30 tahun 2004, di mana masih sangat memungkinkan ditunjuknya pejabat bupati, dilakukan pemilihan untuk paslon bupati definitif yang menjadi hak sepenuhnya DPRD Kabupaten Oku. Nah, kenapa ini tidak diberikan terhadap pihak DPRD Oku? Kenapa kembali mengatakan bahwa tidak akan ada pemilihan untuk Kabupaten Oku dan Muara Enim? Saya rasa ini Pak Gubernur mendahului undang-undang dan ini tidak pantas. Makanya menurut saya kembali pada kawan-kawan di DPRD Oku bagaimana menyikapinya. Apakah nanti mereka menerima, menolak, atau mengkritisi ulang terhadap keputusan yang sepantasnya tidak tepat dilakukan oleh Gubernur Sumatera Selatan. Makanya sekarang saya minta kita memberikan sikap secara objektif dan kritis supaya kondisi ini tidak terulang, karena ini menyangkut eksistensi dan aspek legal formal juga keberlangsungan beberapa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.